Salam, salam apa ya? Salam yang universal ya. Salam satu jiwa. Waduh, jelek ya. Iya iya iya. Udah kayak kerang alam Arema. Salam, iya. Saya Heeh. biasanya kayak gitu man. Kalau MC acara gitu, kalau yang Iya iya formal iya. ya. Semua salam Iya. dari nggak tahu ini di Indonesia aja atau gimana ya. Semua salam dari Hmm. seluruh kelompok diucapin semua gitu. Oh iya iya iya. Mm-mm. Bener bener bener. Kayaknya cuma di Indonesia deh men. Di Indonesia ya, oke. Itu Kan paling pluralis. pluralis bentuk respect yang baik atau enggak tuh man? Sebelum kita masuk ke bahasan buku itu. Menurut gue sih iya men. Karena Mm. dulu gue pas pas kuliah itu gue sangat respect dengan dosen yang menyapa mahasiswanya dengan sapaan selamat, entah itu pagi atau siang gitu ya. Oh, tapi nggak satu-satu gitu ya. Iya, justru kebalikan deh. Tapi gue respect sih sama tuh dosen. Oke oke oke. Soalnya ini pas kemarin gue lamaran dari bini gue kan Nah, eh, latar belakang agamanya kan beda-beda gitu. Nah, gue lihat nih, oh, waduh beda-beda nih. Kalau gue kasih salam semua bisa lama nih. Salam iya. yang paling universal gue gituin aja. Iya, iya. Gue kok terinterupsi sih sebetulnya. Ah, Bentar oke, ya. sikat men. Gue terinterupsi nih, Ih, sorry. kalem kalem. Ini kita tumben banget nih nggak janjian loh. Kaosnya bisa samaan nih. Yoi, ceritanya The Stripes. Ada kaitannya nggak sama buku yang bakal kita bahas? Bingung kan? Bisa, 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 bisa. Kalau kita ngomongin Stripes kan dia kan Ini ya, lebar, ya lebar. kan? Uh-uh, Iya kan? uh-uh. Bahasa Inggrisnya bread atau Bread, broad. broad. Iya. Heeh. Jadi kebetulan stripes-nya kita bukan yang vertikal ya, yang horizontal ya. Bukan. Heeh. Nah, makanya kalau horizontal kan melebar. Hmm. Nah, buku yang akan kita bahas di episode kali ini berbicara tentang pentingnya memiliki eh, range atau jangkauan. Jangkauan. Bener, bener, bener. Jadi bisa masuk ya, tetap ya. Tetap bisa masuk. Kalau gue pikir-pikir bisa, Mm-mm. Jadi kita ya akan kan? membahas buku yang sebenarnya udah banyak yang bahas ya, Man ya. Kalau kalau Udah. lihat ya, Abah. Iya. Buku ini berjudul Range, Why Generalists Triumph in a Specialized World ya. Jadi buku tahun Yoi. 2019 agak baru nih. 2019. Itu kan ada buku bahasa Indonesianya ya. Ada nih, kebetulan Coba kebetulan lihat. gue punya yang bahasa Indonesia, tapi bahasa terjemahan yang testimoni dari Malcolm Gladwell bilangnya saya menyukai range. Saya menyukai Range. Oke, oke. Iya. Oke. Kalau di bahasa Inggrisnya sih si Malcolmnya ngomongnya makes me thoroughly enjoy the experience of being told that everything I thought about something was wrong. I Waduh, love range. waduh. Jadi yang soft itu Iya, diterjemahkan menjadi saya menyukai Range gitu ya. saya menyukai range itu. Jadi kalau orang di rumah ngelihat buku gue di cover depannya testimoninya saya menyukai range gitu aja sih. Terus yang bagian why generalist triumph in a specialized word apa man? Di situ man. Nah, kalau itu terjemahannya mengapa menguasai beragam bidang bisa membuat kita unggul di dunia yang mengedepankan kekhususan bidang. Oh, oke oke oke. Cukup kaya lah Iya. ya bagian itu. Asli gue
Iya, cukup kaya. Tapi gue jujur gue nggak terbiasa baca buku bahasa Indonesia lagi men sekarang. Sama, sama, Ka- sama. Karena pas gue baca, gue jadi harus ngelihat lagi yang di Kindle. Hmm, Artinya ini apa sih, ngomongin apa, bahasa Inggrisnya apa. Karena mungkin nggak tahu ya, struktur di kepala gue jadi lebih, kalau dalam hal membaca buku gitu ya, dalam mempelajari konsep gitu, lebih terbiasa dengan istilah-istilah bahasa Inggris gitu. sama-sama. Kalau gue sih kalau buku non fiksi emang demennya Inggris man. Tapi kalau Hmm. yang pakai majemuk bertingkat, terus bahasa-bahasa kiasan Hmm. gitu, kadang-kadang emang Iya. harus baca berkali-kali kalau yang Inggris. Jadi Hmm. misalnya Haruki Murakami itu gue masih baca yang bahasa Indonesianya gitu, masih bisa menikmati lah kalau kalau fiksi. Oh, Tapi kalau I non see, fiksi I see. emang lebih lugas bahasa Inggris ya emang. Emang lebih lugas bahasa Inggris sih, Emang lebih lugas bahasa gitu Inggris. gitu. Tapi itu tadi, itulah pentingnya kita eh mempunyai range gitu. Jadi Tuh. eh, pentingnya kita punya pemahaman yang komprehensif di bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Jangan hanya salah satu. Setuju banget nih emang. Hebat banget emang merangkumnya emang. Oke. Jadi buku yang ditulis David Epstein ini tentang apa man? Menurut lu man? Sebenarnya dia mau di buku ini ya, David Epstein ini pengen pengen membantah sih sebenarnya, membantah eh, 10.000 jamnya si Malcolm Gladwell gitu. Makanya si si yang memberikan testimoni sendiri adalah Malcolm Gladwell gitu, karena dia merasa ternyata yang gue pahami selama ini tuh salah gitu ya. Gitu. Hmm, 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 hmm. Karena kalau sepemahamannya si Gladwell ini di 10.000 jamnya itu yaitu apa ya, paham mengenai spesialisasi gitu, Hmm, mengenai bagaimana kita bisa menciptakan orang yang specialized gitu ya, specialized akan bidang tertentu gitu. hmm, hmm, hmm. Sedangkan di range di buku ini dia ngomongin pentingnya kita bisa punya banyak keterampilan di banyak bidang gitu ya. Hmm, 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 hmm. Karena di dunia yang sekarang serba tidak menentu, justru dikatakan pada buku ini justru generalis lah yang bisa thrive gitu ya. Hmm, 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 hmm. Iya, iya, iya. Gitu men. Kalau menurut lu oke nggak nih men? Oke banget. Pembukaan dari gua. Oke, Iya, iya. ditodong. Oke nggak? Oke nggak? Ditodong. Tapi yang bagian nanti kita mungkin bahas di bagian ini ya, bagian yang menariknya ya. Emang ada relasi bromance banget loh si David Epstein sama Malcolm Gladwell ini. Jadi Hmm. sering banget ada diskusi dia di TED dan banyak acara lainnya gitu. Kalau kita buka YouTube, Hmm. Hmm. mereka kayak berseberangan gitu ya. Iya. Tapi juga bisa saling menghormati gitu, saling saling I see, I see. saling memfasilitasi pandangannya masing-masing. Iya, iya, iya. Hmm. Hmm. Jadi keren banget emang. I see. Jadi kalau menurut gue emang emang kayak gitu ya man ya. Jadi kalau buku ini dipahami secara praktis itu kayak eh, ini adalah alternatif cara pandang yang dari perdebatan yang nggak udah-udah gitu lah. Kan perdebatan Hmm. antara better generalis atau spesialis itu kan udah lama banget ya. Iya, iya, Jadi, iya. eh, ini tuh mewakili dari yang eh, generalis gitu. Walaupun masing-masing Hmm. ada pro kontranya gitu ya, tapi ini satu cara pandang yang oke juga loh kalau kita eh, punya perspektif dari generalis gitu. Jadi Hmm. eh, si David Epstein tuh kurang lebih bilang bahwa kita itu punya spektrum keterampilan juga minat yang luas gitu. Jadi baik kalau kita meluangkan waktu untuk memahami diri kita gitu.
sebelum Hmm. kita memutuskan kita akan fokus di bidang apa gitu. Jadi Ya. sebenarnya dari kalimat itu bisa dilihat bahwa dia juga nggak mentok pro generalis gitu ya. Pada akhirnya Hmm. kan kita perlu memilih juga gitu ya. Si David Epstein kan perlu. Tapi dia bilang juga bahwa better kita explore lebih gitu. I see. Kurang lebih yang gue pahami itu tentang range itu kayak gitu sih. Yang Ya, paling ya, ya. menarik ada dua cerita man kalau kalau lu ingat man. Eh, atlet ya? Atlet. Oke. Hmm. Hmm. Jadi dua cerita. Ntar coba kita bahas satu-satu ya. Yang Hmm. pertama cerita tentang perbandingan antara Tiger Woods sama Roger Federer. Ya. Yang kedua tentang Van Gogh, Hmm. 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 tentang pelukis Belanda itu. Yang Ya. kok Vincent? Starry Nights. Vincent van Gogh ya, yang lukisannya Starry Night itu. Iya, iya benar. Yang dilaguin gue jadi, loh kok Vincent? Iya, Vincent. Iya, iya, iya. Oke, lu coba ceritain man, yang Tiger Woods sama Roger Federer man. Yang lu dapet apa Ya man? itu menarik banget menurut gua. Jadi mengapa perbandingannya adalah Woods versus Federer? Karena kalau kita lihat eh, masa lalunya Tiger Woods gitu ya, apa yang membuat dia menjadi dia yang sekarang pegolf profesional, eh, itu dia sudah dari kecil dididik untuk menjadi pemain golf gitu sama orang tuanya. Hmm. Pada saat usia 7 bulan, Tiger Woods dilihat sama orang tuanya suka banget nih megangin stick golf bapaknya gitu. Dan di usia 10 bulan dia sudah bisa mengimitate gerakan uh, gerakan memukul gitu ya, swinging gitu ya, Hmm. mengimitate swinging apa gerakan swinging dari bapaknya gitu. Hmm. Kemudian di usia 2 tahun dia udah masuk ke national television karena di usia 2 tahun dia sudah bisa uh, swing mengswing stick golf gitu. Yang mana menurut gue tidak mudah gitu. Gue pada saat baru-baru ini aja nyobain. Ternyata susah juga gitu ya untuk kita bisa swing dengan form yang mulus gitu. Oh gitu ya. Itu Gue dari Tiger Woods. hmm, Gimana men? gue usia kepala tiga aja masih kaku. Masih kaku. 2 tahun ya. Iya ini 2 tahun gitu. Terus Itu kalau kan yang Federer menurut iya itu kalau ngomongin Tiger Woods kan itu kayak sesuatu yang mungkin didamba-dambakan oleh orang tua gitu ya. Wah hmm, anaknya anak gue udah bisa menekuni suatu bidang gitu. mm, mm, Mungkin banyak dari orang tua yang pengen anaknya bisa menekuni suatu bidang tuh punya head start gitu ya. mm, 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 mm. Sedangkan Federer on the other hand dia tuh baru belajar tenis tuh pada masa usia teenager lah ya. 12 tahun ya kalau nggak salah. 12 tahun ya. 12 tahun. Sebelumnya ya dia apa ya menggeluti berbagai macam sports gitu ya. Pokoknya semua yang bola, semua. Pokoknya semua yang bentuknya bola itu dia mainin aja gitu. Mm, Sampai akhirnya dia menemukan oh tenis deh kayaknya gitu. mm, Tapi ya di bawah asik gitu kayak nggak yang gue harus jadi pemain tenis profesional dari dini gitu enggak. mm, mm. Dan yang pada akhirnya mereka sama-sama menjadi uh, uh, Nomor apa satu. atlet profesional gitu nomor satu gitu di bidangnya masing-masing. Mm, Pertanyaan kan kok bisa gitu ya? mm, Orang kan jadi bertanya-tanya gitu. mm, Akhirnya si David Epstein ini ya mencari tahu jawabannya. mm, Seru mm. banget, seru banget, Iya, iya, iya. Keren, keren, keren. Jadi keren banget. Woods itu merepresentasikan yang disebut David Epstein itu early specialist, Yap, sementara Federer itu late bloomer. Walaupun yap. sebenarnya kalau kita kita
hitung-hitung juga nggak late-late amat ya. Tapi maksudnya Enggak late banget. maksudnya dibandingkan dengan gue sih ya late bloomer lah gitu. Ya. Terus kalau cerita kedua, ntar sebelum kita masuk insight ya, mungkin Ya. dua dua ini yang paling apa ya ide utamanya lah, yang Hmm. Vincent Van Gogh gimana man? Yang Vincent van Gogh gimana men? Ini gue agak lupa ingat soalnya. Yang gue ingat dia dia tuh tadinya jadi tukang tukang kayu, terus kalau Hmm, nggak salah jadi penjaga perpustakaan, hmm, terus hmm, sempat jadi pastor juga. hmm, 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 hmm. Tapi gue agak lupa nih kenapa akhirnya dia memutuskan untuk jadi painter. Iya. Jadi Van Gogh itu mungkin representasi dari eh, seperti Federer gitu ya, dan mungkin orang-orang dekat kita yang juga berhasil di bidangnya, man. Ya seperti tadi Hmm. lu bilang, emang dia sebelum jadi pelukis itu emang punya banyak banget profesi gitu. Hmm. Guru, petugas perpustakaan, penjual buku, terus missionary, preacher gitu ya. Hmm. Nah, eh, pengalaman-pengalaman itu apa ya, memberikan range perspektif buat dia ketika dia memutuskan menjadi profesi yang akhirnya dipilih sebagai final, yaitu painter. Nah, Hmm. ketika David Epstein bilang itu di bukunya, gue lalu melihat kanan kiri gitu ya. Gue kan demen ini ya man ya. Lu nonton YouTube-nya mojok.co nggak sih man? Putut EA. Per- Pernah sekilas tapi belum gue subscribe deh kayaknya. Oh, belum subscribe ya, oke. Nah Hmm. itu yang gue suka adalah mereka kan interview seniman-seniman ya. Hmm. Jadi entah pelukis, terus penulis, Joko Pinurbo, dan lain-lain. Kalau kita mendikut cara kerja mereka, Hmm. itu mereka tuh orang-orang yang sangat struktur gitu sebenarnya. Jadi mungkin keluar dari pandangan awam kita bahwa seniman itu apa ya, fleksibel banget, terus kadang mencari inspirasinya, kadang datang-datang sendiri gitu. Tapi ternyata kalau yang gue lihat ya, gue pahami dari mereka, mereka bikin jadwal, tiap hari harus punya karya, mereka bisa jualan gitu. Hmm. Mereka berikutnya juga disiplin, on time, dan lain-lain lah. Artinya uh, itu yang membedakan mereka dari seniman-seniman lain gitu. Seniman-seniman yang lain yang mungkin tidak seberhasil mereka gitu. Nah, kalau dilihat pengalaman-pengalamannya kurang lebih sama kayak Van Gogh juga. Ya. Jadi sebelumnya pernah bekerja di penerbitan, misalkan editing dan lain-lain, kantoran, PNS misalnya. Hmm. Jadi Hmm. setelah dapat contoh Van Gogh itu, gue kayak udah sebelumnya udah pernah punya pemahaman itu, tapi kayak diartikulasikan gitu man. I see. Mm-mm. I see, I see. Iya, iya. Mm-mm. Menarik, menarik. Ada yang kelewat nggak dari selain dua contoh ini, ada kasus yang menarik yang disebutin Epstein nggak man? Em, ya kalau kalau kita bicara Tiger Woods gitu ya, mungkin ada contoh lain juga, contoh keluarga yang membesarkan anak-anaknya menjadi pecatur profesional. Dibahas juga tuh catur. Itu kan dibahas juga ya. Dia punya 3 anak, anak-anaknya dididik untuk menjadi pecatur profesional, dan dia merasa eh, ini si bapaknya yang ngomong ya, kalau kita bisa melakukan ini gitu, Hmm. eh, apa ya? Ya melakukan ini tuh maksudnya menspesialisasikan manusia gitu ya. Mungkin kita bisa eradicate virus HIV gitu, Hmm. ya kan? Tapi Hmm. problem is dia membesarkan anaknya itu dengan cara yang dibilang oleh David Epstein ini kind learning environment gitu. Ya, ya, ya. Sudah kelihatan struktur polanya gitu ya. Hmm. Hmm. Yang mana untuk kita bisa mengeradicate HIV tidak se apa ya
sesimpel kita bermain catur gitu ya, yang Hmm. memang polanya ya udah gitu, pasti gitu ya. Hmm. 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 Sementara di sisi lain ada yang namanya wicked learning environment gitu. Ya. Jadi kind versus wicked. Environment yang jadi kind versus wicked learning environment. Hmm. Yang mana di situ apa ya, environmentnya tuh lebih tidak pasti gitu ya. Hmm. Tapi di tengah ketidakpastian itu justru apa ya, membentuk, mungkin kalau kata Tan Malaka, jadi terbentuk gitu ya, karena terbentur jadi Hmm. terbentuk gitu. Karena Hmm. terbenturnya di banyak sisi gitu, nggak hanya di satu sisi aja gitu. Hmm. Itu sih yang wow, gue apa ya, as a new parent gitu, gue merasa ini tuh buku parenting sih menurut gue. Iya, 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 masuk akal, masuk akal. Iya, iya, Ini buku parenting sih. iya, 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 Itu sih men. iya, iya. Itu tadi keren banget yang kain sama wicked learning environment itu. Jadi, Iya, jadi gue kayak emang mungkin kita pernah ngobrolin juga ya dulu-dulu gitu. Eh pernah, kayak gue inget deh, lu pernah bilang kalau kalau nanti jadi lu dan nanti kelak jadi orang tua, mungkin lu apa ya istilahnya, mungkin lo bahasa zaman dulunya, bahasa waktu kita masih kuliahnya, gue mau jadi orang tua yang intinya sebenarnya nggak ngasih kemudahan gitu. hmm, Nah itu yang, oh ya mungkin itu yang dimaksud dengan wicked learning environment gitu. hmm, 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 hmm. Iya, iya, iya. Sebenarnya dari kain dan wicked itu kita juga bisa lihat menganalisis Woods itu olahraga golf itu ya bisa digolongkan sebagai kain gitu. Hmm. Jadi Hmm. eh, ya variabelnya adalah ya tekstur tekstur lapangan terus apa angin dan lain-lain gitu kan. Hmm. Tapi artinya Hmm. semuanya masih bisa diprediksi. Nah, Ya, sementara tenis itu kan ada musuhnya ya. Jadi ada lawannya. ya, Butuh ya. butuh improvisasi. Terus Mhm. kayak tadi catur itu kan juga pola ya, pattern gitu. Mhm. Mhm. Jadi mungkin nambahin aja yang eh, argumennya David Epstein itu yang juga bagus soal kind versus wicked itu adalah nantinya semua learning environment yang kain itu bisa digantikan oleh AI. Hmm. Jadi bahkan catur pun juga kan sudah ada catur komputernya kan ya man ya. Ya, ya, ya betul. Dan pokoknya semua yang bisa diprediksi itu rentan digantikan gitu. Sementara yang dinamis, yang wicked itu yang mungkin punya terbuka perannya buat kita Hmm. Hmm. gitu. I Itu see. keren banget sih itu. Ya, ini banyak banyak hal-hal keren sih di buku ini gitu ya. Hmm. Gue gue tuh jadi teringat masa-masa mungkin dulu kita pertama kali ngeliat Joey Alexander gitu, terus Hmm. yang terucap di apa namanya, pas kita ngobrol gitu ya, lu bilang gila ya kita, eh, apa namanya, dia dia usia segitu udah menggenggam dunia, kita masih meraba-raba dunia gitu. Hmm. 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 Yang pada saat itu mungkin 6 or 7 years ago gitu ya, gue jadi anjing telat nih gue gitu. Iya, iya. Padahal padahal kalau dipikir lagi mungkin dengan perspektif baru ini ya nggak salah juga gitu. Nggak salah juga. Ini memang ini Nggak sih, salah Man. juga. Jujur ini memang buku yang menenangkan sih. Buku, Menenangkan sih. buku yang menenangkan orang-orang yang mengalami krisis, terutama krisis karir gitu. Iya, setuju, 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 setuju sih, setuju banget, 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 banget. Terus Mungkin gimana man? lanjutin lagi, Ben. Terus gue sorry, mumpung keinget gitu ya. Hmm. Kebanyakan pradiji gitu, jadi orang-orang yang ahli di bidangnya sejak masa muda itu, aduh, tapi gue lupa ini David Epstein sendiri yang ngomong atau gue dapat dari bacaan lain ya. Hmm. Itu punya kecenderungan untuk jatuh gitu loh man, untuk jatuh Hmm. di usia usianya nanti ketika bahkan usia produktif atau usia lanjut. Kalau kita lihat polanya, misalnya
kenal obat-obatan misalkan, I see. terus ya duniawi yang lain, dan akhirnya tidak mengerjakan tidak mengerjakan apa yang di ketika muda dikerjakan dan dia berhasil gitu. Hmm, hmm, Nah, selanjutnya ini yang apa, David Epstein yang bilang kalau yang ini. Jadi dia juga bilang bahwa seharusnya kita memperlakukan karir itu seperti mencari jodoh gitu. hmm. Kita kan nggak mungkin, eh, ya ada sih memang ya, tapi kan umumnya kan adalah misalnya kita kenal dulu, terus kita jalanin dulu, ini cocok apa enggak ya? Oh, kalau enggak kita coba cari lagi gitu. Terus kalau Hmm. misalnya nggak cocok, cocoknya kita bisa nggak diomongin dan lain-lain. Jadi kita memperlakukan mencari karir itu seperti mencari jodoh. Yep. Eh, Sorry sorry Setuju, tadi setuju, nambahin man. setuju. Tadi lu mau ngomong apa man? Soal Joey tadi man. Iya, mau nambahin apa ya gue tadi? Jadi lupa. Sorry potong man. Nggak apa-apa, men. Nggak apa-apa, men. Nggak, maksud gue, eh ya buku ini sebenarnya ya menjadi penenang sih buat buat gua dan Leo gitu ya. Hmm, Karena biasalah quarter life crisis kan pasti ada aja gitu ya. pasti ada. Goncangan-goncangan. Nah, kalau mungkin pendengar dan penonton sedang berada di masa-masa itu, mungkin ada baiknya juga kita baca buku ini gitu ya. Hmm, 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 Oke banget sih. hmm, hmm, Terus di buku ini tuh gue inget, eh, dan ini relate banget buat kita gitu ya. Mungkin hmm, banyak yang ngerasa apa yang kita pelajari pada saat SMP atau SMA gitu ya, hmm, eh, mungkin mungkin rumus matematika lah, hmm, atau matematikanya itu sendiri gitu, nggak berguna eh, di dunia kerja sekarang gitu ya. hmm, Karena kita nggak menggunakan rumus-rumus algoritma, kita nggak menggunakan rumus-rumus matematika lainnya gitu ya. hmm. Yang di buku ini sebenarnya dibahas gitu. Terus Gue gue lupa. inget, iya jadi yang simbol N, Hmm, simbol N itu untuk menggambarkan eh, apa ya, berapa, iya, jumlah gitu ya. iya, misalkan kita mau ada apel seharga 6.000, berarti Hmm, kalau kalau dua apel itu jadi berapa ribu gitu. Tapi jadi 2N sama dengan berapa hmm, gitu kan. Nah, eh di situ pas jadi kan waktu itu gue iseng ikutan CPNS kan, men. hmm, Ikutan CPNS kan ketemu lagi tuh dengan rumus-rumus matematika itu lagi, soal-soal matematika itu lagi. hmm, Yang pada saat gue SMA gitu, pada saat gue melihat pattern soal yang kayak begini misalkan, hmm, patternnya kayak begini berarti pakai rumus ini. Itu hmm, kan udah menguap tuh, men. Pas gue hmm, ngerjain CPNS, pas gue ngerjain soal CPNS. Ya udah akhirnya gue pakai common sense gitu. Yang mana pada saat gue SMA gue tidak menggunakan common sense itu gitu. Let's say eh, A per 5 itu lebih besar daripada A per 8 gitu. hmm, Gue hmm, nggak kepikiran dulu kalau kenapa itu lebih besar, ya karena let's say pizza dipotong jadi 5 sama pizza dipotong jadi 8. Kan hmm, gedean yang dipotongannya 5 kan. hmm, 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 hmm. Waktu itu hal itu masih abstraksi gitu di kepala gue gitu. Itu sih, men. Gue nggak tahu sih poin gue ngomong gini apa. Cuman Jadi tetap walaupun terlihat kayak nggak ada apa ya manfaatnya, tapi kalau kita pakai secara umum, secara luas itu ada loh manfaatnya gitu ya. Masih ada iya, iya benar. manfaatnya gitu. Heeh, Hmm. benar, benar, benar. Makanya kalau pernah dengar Sujiwo Tejo itu bilang matematika itu eh, apa ya, bahasa gitu ya. Hmm. 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 Memang bisa dibahasakan matematika itu. Ya memang bisa gitu. Hmm.
Iya, iya, iya. Menarik, menarik, menarik. Itu sih, men. Mm-mm. Itu ada di bab 4 tuh, kalau nggak salah, chapter 4. Waduh. Learning fast and slow. Jadi ya memang memang kalau dulu kita merasanya goblok itu ya nggak apa-apa, men. Iya, 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 iya. Iya, iya. Oke, oke. Jadi emang insight insight utamanya ya dari contoh-contoh itu juga ya ini ya Man ya. Jadi untuk jadi excellent, untuk jadi ahli di bidangnya itu nggak apa-apa untuk tidak menentukan spesialisasi di awal kehidupan gitu ya. Ya, Jadi setuju. justru eh, eksperimen, justru testing ourselves, terus dikenain ke banyak exposure pengalaman itu justru ngasih kita perspektif gitu ya, Ya. yang nanti Hmm. bisa kita gunakan di karir atau pilihan ya pilihan hidup yang nanti kita ambil paling terakhir Hmm. gitu ya, atau paling lama atau paling utama gitu ya. Ya, setuju, Gitu, setuju, gitu setuju. ya. Ada lagi nggak Man insight Dan yang kelewat Man? banyak sih, banyak sih insight yang gue dapet dari buku ini. Hmm. Karena apa ya? Ya mungkin banyak orang tua yang terobsesi dengan menjadikan anaknya nih jadi seseorang gitu ya. Let's say to Hmm. become a star gitu. Let's say mau jadi penyanyi, mau jadi pemain bola, mau jadi pebulu tangkis gitu. Hmm. Kemudian dilesin, diles vokal, diles piano, lesin ya macam-macam lah. Itu yang tadinya sebelum gue baca buku ini gue tuh punya obsesi itu gitu. Hmm. Terus Hmm. baca buku ini gue jadi I think it's okay to be a late specializer. Hmm. Kalau kata Pak Gita Wirjawan kan being early specializer is sorry gimana? Being early specializer apa Spesialis ya. specialization ya? Spesialis kali ya. Yeah, yeah, being early specialist Spesialis ya. is not necessarily good, Hmm. and being late specialist is uh, apa sih, necessarily good kalau nggak salah gitu ya. Hmm. Hmm. Jadi ya gue jadi nggak obses banget gitu. Gue mah jadi nanti aja terserah Hmm. Hmm. bagaimana doi maunya gimana gitu Yang sih, man. menarik lagi kalau lu lihat sekitar juga didukung loh sama data-data itu man. Didukung sama argumennya David Epstein. Misalnya kalau lu Hmm. lihat orang-orang kedokteran nih, orang-orang kedokteran yang jago, itu kebanyakan dia seninya juga bagus. Misalnya jago main Hmm. musik, misalkan jago Ya, nari, jago presenting gitu, dan lain-lain gitu ya. ya, Jadi ya, ya, gue ya. emang jarang menemukan satu orang yang jago di bidangnya itu cuma bisa itu aja gitu. Hmm. Hmm. Pasti ada Hmm. penopangnya. Misalnya ini mungkin bukan jadi contoh ya. Misalnya O'Neal, Shaquille O'Neal gitu. Setelah pensiun dari basket, ya dia kan jadi presenter juga yang lucu gitu kan. Yang Hmm. itu pasti dulu di sebelumnya itu kan dia punya pengalaman juga yang membentuk dia jadi sekarang ini gitu. Ya, ya. Jadi mungkin itu yang di berusaha diaplikasikan bahwa misalnya ada sekolah sepak bola yang juga dikasih Hmm. mata pelajaran misalkan Ya, 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 dikasih kuliah gitu. ya, ya. Soalnya bener sih teman-teman gue yang ini mungkin samplingnya terbatas juga ya. Hmm. Tapi Hmm. yang diarahkan oleh orang tuanya, misalnya atlet renang gitu. Gue punya temen nih dari Hmm. SD tuh udah dia yang paling keker man, bener-bener Hmm. badannya paling jadi gitu. Terus taekwondo juga ada. Ya, Eh Setelah usia-usia kuliah, ya udah nggak lanjut lagi gitu. ya, ya, ya. Heeh. I see. Iya Iya. sih, patternnya gue juga melihat melihat pattern yang serupa gitu ya di lingkungan gue gitu. Hmm. Dan ya mungkin gue terlalu
dini mengambil konklusi, tapi ya gue tidak ingin melakukan apa yang orang tua teman atau teman lu itu lakuin gitu. Hmm. Jadi ya udah, let it flow. Kalau gue nggak tahu ya, mungkin karena gue baca buku ini gue jadi merasa apa ya, ter em, apa ya, diakui lah, Hmm. karena gue merasa ya musik juga gue baru 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 apa namanya, baru tertarik tuh pas SMP, men. Pas Hmm. SD gue ngeliat bokap gue main gitar, gue nggak ada ketertarikan sama sekali. Sama. Dibeliin buku gitar, gue nggak ada ketertarikan sama sekali. Sampai akhirnya gue nemu sendiri gitu. Hmm. Iya, iya. Jadi memang yang Sama bertahan juga ya, men ya. sama. Biasanya emang yang bertahan lama emang yang ditemukan sendiri ya, man ya, emang ya. Iya, iya. Daripada yang diarahkan sih. Daripada yang diarahkan. Mungkin kalau lu tadi sebagai parents kayak gitu, ntar kalau gua dikasih anak mungkin eh, Amin, amin. patokan gue ini dah. Nak, kejarlah cita-citamu sesuai isi dompetku. Jadi lu maunya apa? Gue fasilitas. Tapi lihat-lihat ya isi dompetnya gitu. Iya, iya, Tiba-tiba iya, lu iya. pengen kuliah di apa UK tanpa beasiswa Iya, gitu. Susah. iya, iya. Itulah pentingnya mengajarkan empati. Iya, iya, iya. Oke, oke. Nah, sekarang kita Setuju, masuk setuju, ke setuju. ini, man. Masuk ke bagian apa? Suka nggak suka ngena, man. Apa yang bikin lu suka banget, man, dari buku ini? Em, Pertama banget, kalau boleh jujur, logonya, men. Cover depannya. Hmm. Cover depannya kan banyak kunci gitu ya. Karena menurut, Hmm. kalau ditafsirkan kan berarti ya kita tuh nggak cukup punya hanya punya satu kunci untuk membuka banyak pintu gitu. Keren, keren, keren. Gue nggak kepikiran loh. Keren, 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 keren. Itu pas gue lihat, wah gokil sih, keren. Jadi pertama banget yang gue suka adalah covernya. Iya, iya, iya. Tapi keren, man. Lu bisa nangkep filosofinya cover yang mungkin emang itu yang diarahin sama David Epstein. Emang 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 mungkin poinnya itu sih ya, men ya, karena ya judulnya aja range gitu ya. Hmm. Ya jadi harus punya banyak kunci gitu. Oke Hmm. banget sih. Iya, iya, iya. Itu terus kedua, ngomongin atlet nih, Hmm, ya hmm, kan, ngomongin perbandingan antara Tiger Woods dan Roger Federer. Ya bagi gue itu relatable karena mungkin, nggak tahu ya, gue into sports lately. Jadi ini asik banget gitu, ngikutin ceritanya masa kecilnya mereka berdua gitu. hmm. Dan yang ketiga itu tadi, apa ya, merasa merasa late specialized late specialist itu yang mungkin biasanya di underestimate gitu ya. Di Hmm. buku ini justru, hey man, this is your time now gitu, time to rise gitu. Iya, 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 iya. Mm-mm. Itu sih, men, kalau gue. Kemudian kalau dari lu apa tuh, men? Iya, menarik banget tadi lu. Tapi lu ada komen yang dari gue nggak, men? Iya, tadi gue pengen komenin yang apa? Late specialist atau late bloomer tadi itu biasa di underestimate tuh kayaknya emang bener banget ya. Jadi misalnya misalnya nih gue sendiri misalnya nggak nyangka nih orang ini itu jadi dosen Hmm. gitu. Nggak, Hmm. itu mungkin the last person jadi lecturer gitu. Tapi kok dia Hmm. jadi lecturer dan misalnya kok perform gitu. Iya, iya, iya. Ah. Iya, iya, emang 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 masuk akal sih. Iya, iya, iya. Bagian Iya. poin terakhir tadi ya. Kalau gue yang bikin gue suka itu sih emang ya, yang tadi sempat gue singgung juga. Jadi eh udah kepikiran gitu ya. Jadi gue mengobservasi fenomena itu udah kepikiran demikian. Tapi ini Hmm. dikonfirmasi sama buku ini gitu. Hmm. Diartikulasikan dengan contoh, dengan penjelasan gitu. Jadi Iya. kayak gue baca ini
kayak ngomong tuh kan bener kan gitu. Iya, 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 iya. Gitu. Ada Oke, lagi nggak, men, yang lu suka itu sih gitu ya? itu sih yang bikin suka banget. Kaya gitu lah. Hmm. Maksudnya penjelasannya kaya juga. Ya, ya. Nah, sebaliknya man, yang nggak suka ada nggak man? Kalau yang nggak gue suka, ini gue sampai beli buku bahasa Indonesianya tuh karena sebenarnya bahasa bahasa Inggris, bahasa matematika tuh gue agak kurang bisa memahami itu, men. Hmm. Ya kan, kayak ada di chapter 4 sih banyak dia ngomongin bahasa matematika gitu. Mm-mm. Akhirnya gue beli lagi bahasa Indonesia. Tapi ini sebenarnya bukan kesalahan di bukunya sih. Simply guanya aja. Pas Contohnya, gue beli buku bahasa Indonesia juga, apaan sih dia? contohnya kurang kurang dekat sama kita mungkin man ya. Yang bagian itu Kayaknya ya. gitu, men. Kayaknya gitu, men, yang bagian itu. Tapi selebihnya sih gue oke sih, men. Gue suka buku ini sih. Hmm. Kalau dari lu apa, men, yang gak lu suka? Eh, bu- apa ya? Lebih ke bukan nggak disuka tapi kudu hati-hati gitu. Ini mungkin bukan Hmm. buku untuk semua orang gitu. Hmm. Jadi note-nya adalah ya jangan diterima mentah-mentah karena ini buku tuh perlu dilihat konteksnya. Jadi sangat Iya, kontekstual. setuju. Setuju. Misalnya di ya international school atau ya Hmm. apa namanya kayak kurikulumnya Cambridge dan international school yang lain itu memang atau di Amerika di UK gitu kan memang mereka mengedepankan spesialisasi di awal gitu ya Hmm. Hmm. sehingga mungkin kritik-kritik dari sistem ini itu memang disampaikan oleh David Epstein gitu. Nah sementara kita di Indonesia itu kan memang di apa dikasihnya general dulu gitu, Hmm. dikasihnya general dulu lalu ya nanti pas kita semakin tinggi apa akademiknya ya kita dipersilahkan untuk menentukan spesialisasi gitu. Jadi Hmm. mungkin nggak bisa terlalu di apa telan mentah-mentah gitu ya. Mungkin ada Hmm. bagian-bagian yang mana yang memang itu praktis, mana yang ideal. Ya bisa jadi bagi orang Indonesia ya udah asal kerja dulu gitu. Karena BU Hmm. misalkan. Ya udah nanti 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 misalnya gue nggak peduli sama pencarian apa karir yang cocok misalnya Hmm. eksistensi gue ya udah maksudnya melanjutkan hidup misalkan gitu ya Iya, iya, iya. gitu jadi buku ini tuh perlu dipahami dengan lebih thoughtful gitu Iya, iya, jadi iya, iya. David Epstein pun kalau gue lihat juga sebenarnya tidak menyarankan satu gitu ya lu harus generalis lu harus spesialis gitu. Memang sih agak agak implisit gitu ya. Jadi bagian implisitnya itu yang perlu kita pahami. Kalau kita kenal Hmm. T model sama M model, udah pernah denger ya Man ya? Hmm. Pernah, pernah. Eh, jadi sebenarnya dia kan nggak ngomong itu ya. Tapi kan sebenarnya kita juga sebelum ada perdebatan atau mungkin sebelum membaca ini kan kita juga cukup tahu ya bahwa dua-duanya bagus gitu. Jadi Iya, antara iya, iya. generalis sama spesialis itu dua-duanya bagus gitu. Jadi Hmm. jangan menggunakan buku ini untuk apa eh, persis secara ekstrim mendukung argumen bahwa lu harus jadi Iya, generalis gitu sih. Kalau gue iya, iya, sih iya. bukan tidak suka tapi yang baca harus hati-hati gitu. Hmm. 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 Iya sih. Wah, langsung tertohok, men, gue. Kenapa kenapa? Langsung. Iya juga ya. Emang emang harus hati-hati gitu ya dalam mungkin pengaplikasiannya gitu ya. Em, tapi menarik tuh yang tadi lu bilang. Ini suara gue terdengar kan? Terdengar dengar. Heeh. Oh, terdengar. Menarik tuh yang lu bilang, kalau orang Indonesia itu lebih generalis mungkin karena BU gitu ya. Karena mungkin kalau kita lebih ke eh, gimana nanti, bukan nanti gimana.
Gimana nanti, bukan nanti gimana. Oh, oke 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 oke. Oke. Iya, iya. Keren 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 keren. Gua gua kutip loh dua ini tadi, yang pertama gimana nanti bukan nanti gimana. Yang kedua, orang Indonesia itu pandai membaca pertanda tapi bodoh membaca tanda. Oh, itu dua dua ini dari lo loh. Mantep tuh, mantep mantep. Iya. Itu kalau yang terakhir dari bini gua, Yang mana tuh? yang gimana nanti nanti gimana. Oh, itu dari bini lo. Iya. Tapi itu menjadi semangat buat gua juga gitu. Mantep 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 mantep. Rating men. Rating ya, rating ya. eh Kalau gua boleh tanya nih rating buat buku ini. Buku ini sih apa? eh Cukup connecting the dots, buku-buku yang lain gitu man. Hmm. Jadi ini menyangkal buku Grit, terus juga menyangkal 10,000 Hours-nya Malcolm Gladwell, Ya. tapi mengkonfirmasi sistem duanya Daniel Kahneman misalkan, Hmm. terus mengkonfirmasi buku yang juga pernah kita bahas gitu ya, Think Again. Ya. Jadi karena ini buku yang apa ya, bisa membuat kita mengkonekkan perspektif gitu, gue suka, jadi gue kasih 4,5 men. Keren. 4,5. Kalau lu Ini gimana makin nih, Mas? dekat dengan 5. Makin mendekat dengan 5 ya. Makin dekat dengan 5 nih. Ini kalau menurut gua buku ini oke sih. Gue pernah, ternyata gue pernah baca bukunya si Epstein juga walaupun belum selesai. Oh ini ya, Yang Sports Sport Gene Gene ya. itu. Aduh, Iya, gue belum baca lagi tuh. Katanya bagus juga tuh. pernah baca gue. Pernah baca tapi belum selesai. Hmm. Terus pas gue lihat lagi, wah David Epstein. Kayaknya gue pernah baca. Oh, oke ngomongin rating. Ini karena gue baru selesai bacanya. Jadi mungkin ada, gue perlu waktu nih. Perlu waktu apa? Pengantarnya itu loh. Pengantarnya substansif sekali loh. Gue ngasih rating buat buku ini 4,25. Waduh, gila tuh men, tuh men, tuh men, tuh men, men. Tuh, men. Tumben ya. Ini pertama kalinya gue lebih tinggi daripada lu nih man. Gue ngasihnya tinggi mulu. Iya, iya. Oke, oke. Tapi kesimpulannya kita rekomen ya buku ini man ya. Rekomen. Mm-mm. Bagus. Sangat perlu dibaca, terutama mungkin ya, ya umur 30 ke bawah kali ya man ya. Tapi Umur 30 ke bawah oke. Untuk early 40 juga oke. iya sih, iya iya iya. Sorry sorry, gue nambahin satu lagi mungkin, satu perspektif tentang Sankos fallacy, tau nggak man? Pernah denger nggak? Sang itu tenggelam ya, sang cost fallacy. Gue kayak pernah denger deh. Pernah denger ya? Kok gue lupa sih. Nah ini tuh sebenarnya kalau gue baca itu juga sangat sangat merepresentasi Sankos fallacy itu. Jadi Sankos fallacy itu yang gue pahami adalah kita takut mengambil keputusan karena kita takut rugi dengan keputusan sebelumnya. Iya, iya, iya. Jadi misalnya kita udah kerja di perikanan misalnya 20 tahun misalnya. Waduh, sayang banget portfolio kita kalau tiba-tiba kita masuk ke startup misalnya, teknologi gitu. Hmm, hmm. Nah, eh, buku ini tuh kayak ngasih tahu sebaliknya gitu. It's okay to experimenting gitu. Iya, iya, iya. Sampling istilahnya ya. Sampling. Mm-mm. Iya, iya, iya. Oke. Iya, iya, iya. Seru sih. Ya, Mm-mm. yang dibilang sampling itu yang di fase kehidupan si Roger Federer itu sih. Dia Mm-mm. nyobain banyak hal, yaitu istilahnya si Epstein itu sampling period gitu ya. Sampling period.
Tapi juga buku ini kalau boleh nambahin lagi karena kita perlu banyak sampling period ya men ya. Ya. Si David Epstein juga ngomong eh, dengan tidak langsung, secara tidak langsung dia ngomong lu tuh harus hidup yang lama, lu harus punya umur yang panjang. Nggak apa-apa nyoba, tapi kan ya kan ada waktu ya, ada satuan waktu ya. Ada waktu, benar, Waktu, benar. nggak apa-apa lu coba aja semua, tapi syaratnya lu jangan sakit-sakitan ya, ide yang lama ya. Itu dia tuh. Waduh, jangan sampai deh sakit-sakitan nih bangsat. Gue baru kemarin ke ini. Akhirnya Bantu. pertama kalinya gue klaim asuransi. Oh, kelima asuransi. Mm-mm. Gara-gara ketusuk paku bangsat. Pas itu, pas ikut maraton. Atau beda lagi. Enggak men, kagak di rumah. Ketusuk Waduh, paku gue. Heeh. Jadi bisa. variabel-variabel begitu tuh yang harus diwaspadai. Iya, iya, iya. Kayak tiba-tiba misalnya kan kita nggak tahu misalnya ya, misalnya kalau dicontoh lu misalnya itu berkarat gitu kan ya. Artinya Iya. artinya kan emang variabel-variabel kayak itu kan tidak terkontrol ya. Aduh, bener-bener nggak terkontrol. Itu untung gue make make sendal. Hmm, Kagak apa-apa sih. Padahal guanya aja yang butuh assurance kan. iya. Butuh butuh apa namanya? Dipastikan bahwa ini baik-baik saja. Akhirnya gue suntik tetanus anjir. Oh, Kagak udah. jelas. Suntik tetanus udah. Hmm. Suntik tetanus 600 anjing mahal banget. Tuh dari Epstein kalau ngasih ngasih pesan itu juga ini pertimbangan itu ya mana ya. Jadi Iya. lu bikin buku minta tolong pastikan juga kita hidupnya lama juga gitu. Iya, benar. Kasian banget sih dituntut lagi. Gue juga kagak jelas cerita-cerita tusuk paku. Oke, mungkin segitu dulu ya, Men ya. Kita Yoi, komen tentang range ini. Jangan percaya sama apa yoi. yang kita sampaikan tadi, baca sendiri. Jangan apa nge-bypass dengan cuma dengerin kita ya, Men Benar, ya. benar, 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 benar. Penafsiran orang kan beda-beda ya. Ya, Mm. cara kita mengartikan kan juga beda-beda. Mm-mm. Cil. Kita kan emang bahasanya apa ya, suburban banget gitu kan. Lu lebih classy soalnya. Iya, iya. Jadi Cobalah. Oke, sekian dari kami Kelab Buku Cilengsi. oke, Gua Firman. gua Leo. Ciao. Ciao. Thank you. Thank you.